Bukan seorang anak, semua manusia, bahkan seorang dewasa juga pasti ada celah ketidakbaikannya, walaupun barangkali kadarnya yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya, sahabat Ajmal Pendim channel yang berbahagia. Semoga Anda semuanya senantiasa dalam sehat walafiat dan senantiasa tentu saja dalam hati yang senantiasa berbahagia. Selamat berjumpa kembali di Ajmal Pendim channel. Kita berharap silaturahim melalui virtual, walaupun komunikasi satu arah seperti ini, tapi mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini saya ingin bercerita berkaitan dengan seorang wali santri yang sangat merasa terpukul dan bersedih sekali ketika mendengarkan kabar bahwa anaknya melanggar dalam kategori pelanggaran yang berat ya. Mohon maaf teman-teman semuanya, kali ini saya berkostum santai karena tujuannya adalah saya ingin video ini tidak canggung dan kita bisa santai begitu ya, bisa santai dalam berkomunikasi walaupun dalam komunikasi satu arah ini. Jadi sengaja menggunakan kostum santai seperti ini supaya lebih mencair. Baik sahabat-sahabat semuanya, tadi disampaikan bahwa ada seorang wali santri yang ketika anaknya melanggar dan mendapatkan kabar dari pengurus pondok itu serasa sangat terpukul. Sehingga sampai memohon maaf berulang-ulang, sehingga sampai merasa bahwa dirinya telah gagal dalam mendidik anak-anaknya. Teman-teman semuanya, perlu saya sampaikan juga bahwa semua anak-anak itu tidak sempurna. Sebaik-baik seseorang anak pasti ada celah kesalahannya. Bukan seorang anak, semua manusia, bahkan seorang dewasa juga pasti ada celah ketidakbaikannya, walaupun barangkali kadarnya yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, sikap seorang ibu yang merasa terpukul dan merasa gagal ketika anaknya melanggar di pondok pesantren, yang pertama, poin positif bahwa seorang ibu tersebut, wali santri tersebut, merasa bahwa itu adalah memang kesalahan buah hatinya dan tidak menyalahkan pihak pondok atas pelanggaran tersebut, karena itu murni merasa bahwa itu adalah pelanggaran anaknya atas dasar kesalahan anaknya, dan itu adalah poin yang baik. Yang kedua, ibu tersebut saya pikir terlalu emosional dan berlebihan menyikapi anaknya. Betul, kita perlu mengevaluasi anak kita ya, ketika ada laporan bahwa anak kita telah melanggar di pondok pesantren dan bahkan pelanggarannya itu dikategorikan pelanggaran yang cukup berat misalkan, maka tidak perlu merasa gagal, tetapi jadikan itu sebagai sebuah motivasi untuk lebih, kita sebagai orang tua untuk lebih memperhatikan kembali anak-anak kita. Barangkali memang sejauh ini walaupun anak kita jauh di pondok pesantren, tetapi tetap harus ada pemantauan, harus ada controlling dari orang tua. Kapan? Yaitu ketika penelponan, ketika penjengukan. Nah, itulah saat-saat terbaik untuk mengevaluasi, untuk controlling terhadap anak-anak. Juga tentu saja selalu menjalin komunikasi dengan pengurus dan pendampingnya. Jadi teman-teman semuanya, para orang tua santri ataupun orang tua anak yang sedang sekolah, siswa ya, atau dimanapun di lembaga apapun belajar, sangat baik kita memperhatikan anak-anak kita, tetapi perlu kita sadari juga anak kita ini bukan manusia yang sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna selain Rasulullah SAW. Anak kita ini manusia biasa yang mungkin ketika di rumah, karena di bawah bimbingan langsung orang tua, terlihat bagaimana kesehariannya dan bisa
mengarahkan secara langsung kepada hal-hal yang positif. Nah, ketika berada di luar jangkauan kesehariannya, maka tetap berhusnuzon ketika ada anak-anak melanggar atau ada kabar terkait pelanggaran anak-anaknya atau buah hatinya, maka anggap itu sebagai sebuah pelajaran yang berarti bahwa semua anak itu tidak sempurna, pasti ada celah-celah untuk bisa berbuat negatif. Tapi tentu saja kita harus mendorong dan mengawasi, mendampingi secara verbal, secara pemikiran, secara tingkah laku untuk senantiasa anak kita bisa memperbaiki diri dan menjaga sikap dan perilakunya sehari-hari. Begitu teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mempunyai anak-anak sedang mengenyam pendidikan di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan yang boarding, yang tidak bisa bertemu, maka berikan kepercayaan kepada anak kita, tetapi kepercayaan dengan pendampingan, dengan bimbingan, dengan evaluasi, bukan hanya mempercayakan seluruhnya, karena tentu anak-anak tetaplah anak-anak yang perlu dibimbing, dipantau, dan diarahkan. Semoga kita senantiasa sehat walafiat dan Allah berikan petunjuk kepada kita semuanya dan senantiasa diberikan dorongan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Baik teman-teman semuanya, sahabat semuanya, itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran kepada kita, khususnya kepada Anda semuanya yang memiliki anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan jauh dari pandangan dan jangkauan kita selaku orang tuanya. Sehat selalu teman-teman semuanya dan bahagia selalu. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.